Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang. Saya semua lagi Bapak. Maaf diminta waktunya karena saya merupakan aksi nyata dari calon guru penggerak itu memberi pemahaman dan pengalaman yang saya alami mengenai modul 1-4 yaitu mengenai budaya positif. Terima kasih pada kawan semuanya. Semoga nanti pengalaman ini bisa berguna, bermanfaat. Dan nanti pada kegiatan kalau dari nanti pertanyaan atau umpan balik atau nanti masukan buat saya, ini perbaikan ke depannya. Oke, kita mulai materi yang akan saya berikan. Ini rencana aksi nyata modul 1-4 mengenai budaya positif. Nanti aplikasinya tujuannya untuk siswa kita juga ke depannya menerapkan budaya positif di lingkungan sekolah kita. Di bawah bimbingan fasilitator Bu Popon Mas Ria, sedangkan pengajar praktek atau pendamping Bapak Rahmat Hidayat. Jadi pertanyaan tematik, apakah hukuman dapat mendisiplinkan anak? Ini selama ini kita terbiasa menghukum anak, kira-kira nanti ada efeknya. Apakah dengan cara memberikan hukuman positif dapat memberikan disiplin anak? Terakhir, memberikan penghargaan. Apakah pada yang kita berikan akan memberikan motivasi kepada anak? Kita lagi pelajaran, kita sering ngasih anak berbahagia, ini kita tinjau apakah kita diperbolehkan atau tidak. Lanjut. Jadi materi kita bahas ada 6 kegiatan. Yang pertama, nilai positif dan nilai kebajikan universal. Yang kedua, teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Yang ketiga, keyakinan kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima, 5 fungsi kontrol sebagai guru. Yang keenam, restitusi menggunakan yang namanya segitiga restitusi. Nanti kita lihat satu-satu. Yang pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Ini dikit sebelum kita lanjutkan. Ada satu benda kita genggam, dulu genggam. Kita masuk dulu mengenai satu. Kira-kira yang buka siapa? Kita ada sesuatu benda, kita pegang. Kita ada rahasia atau persoalan itu, kita ada rahasia kita pegang. Kira yang buka siapa? Kita sendiri. Yang lain pendapat lain? Maka siapa buka? Kita sendiri lah. Alasannya kenapa? Karena rahasia ini kita pegang. Kalau kita nggak cerita ke orang lain, kita akan ada yang buka kalau kita sendiri. Oke. Terima kasih Marta. Bagus penonton Marta. Mungkin ada satu rahasia yang dia pegang, sehingga kita yang orang luar tidak bisa memaksa. Itu namanya kontrol diri. Mungkin mengontrol ini Marta. Tapi nanti ada suatu saat mungkin yang bisa buka, mungkin dengan mungkin Marta kasih uang 5 juta misalnya atau bagaimanapun. Itu tergantung pada yang megang. Jadi yang sebagai kontrol siapa? Diri sendiri. Ini kita lihat sebagai pengontrol. Jadi pengontrol di sekolah
mungkin bisa guru yang mengontrol anak. Yang kedua, jika orang merasa bersalah, nanti akan menggunakan karakter. Semua pengetahuan positif, efektif. Yang terakhir, orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Itu ilusi pendapat. Nanti kita lihat sesuatu kira-kira betul tindakan ini ilusi guru sebagai pengontrol. Dan terakhir, orang dewasa mempunyai untuk memaksa. Kita lanjut. Ini yang stimulus responnya, teori kontrol. Realita kebutuhan kita sama. Kalau kontrol, kebutuhan bisa berbeda. Stimulusnya, semua orang melihat itu sama. Kontrolnya, setiap orang memiliki gambaran berbeda realitanya. Lanjut, kita mencoba mengubah orang agar berpandang sama dengan kita. Kita berusaha memberi pandangan tentang orang lain. Responnya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Dari kontrolnya, semua perilaku mempunyai tujuan. Bisa jadi anak kita nakal, mungkin ada tujuan tertentu yang dimiliki dia. Mungkin dia ada perhatian, mungkin dia di rumah tidak ada perhatian, dan mencari di sekolah. Ketiga, orang lain bisa mengontrol saya. Dari kontrolnya, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Yang kayak contoh tadi, mungkin Bu Marta tidak bisa dipengaruhi. Dia punya kontrol bagi diri pribadi Bu Marta. Lanjut, pemaksaan ada pada saat bujukan yang gagal. Jadi kalau kita tidak mau digol, berarti bisa selalu kita paksa. Itu yang respon. Dari kontrolnya, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan yang baru, alternatifnya. Mungkin dengan cara membujuk Marta, bisa ada angkat tangannya, bukan cara paksaan. Terakhir, muncul berpikir menang atau kalah. Model berpikirnya menang dan menang, positifnya. Kita lanjut. Ini makna disiplin. Disiplin berasal dari bahasa Latin disiplin yang artinya belajar. Makna dari asal kata berkonotasi dengan disiplin. Jadi dari murid-murid Sokrates terdapat Sokrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dihargai. Namun dalam budaya kita, makna disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada oleh untuk mendapatkan kepatuhan. Atau sekarang cenderung disiplin membuat orang patuh. Jadi biar istilah patuh, kita tegakkan di disiplin. Itu maknanya sekarang. Lanjut, nilai-nilai kebijakan universal, nilai-nilai positif. Yang tujuan akhir adalah yang 7 profil Pancasila, 6 kurikulum merdeka, ada 6 beriman, bertakwa, percaya Maha Esa, dan berakhlak mulia, mandiri, benalar kritis, berkepentingan global, bergotong royong, dan kreatif. Ini yang dituntut oleh kurikulum merdeka. Profil Pancasila ada 6. Ini yang kira-kira nilai kebijakan universal. Setiap orang menurut William Glasser, setiap perilaku perbuatan memiliki satu tujuan. Dengan naikkan nilai kebijakan yang diyakini seseorang, maka motivasinya akan terbangun, sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk mendapatkan pencapaian tujuan mulia yang diinginkan. Jadi nilai positif sebaiknya bukan dari paksaan, tapi dari intrinsik, muncul dari dalam diri individu. Kalau kita murid,
Jadi repositif itu bukan kena paksaan, tapi muncul motivasi di dalam diri itu yang akan kekal dalam dirinya. Kalau cuma paksaan, nilai positif mungkin satu waktu mungkin bisa. Dia jangka waktu yang panjang, dia akan membuat kehadiran. Jadi diharapkan di sini nilai positifnya yang muncul dari motivasi pribadi atau intrinsik. Ada intrinsik, ada ekstrinsik. Intrinsik dalam diri, ekstrinsik dari luar. Ini teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Ini motivasi, ada yang dari eksternal, ada yang dari motivasi internal. Eksternal dari luar, untuk menghindari ketidaknyamanan hukuman. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Jadi kalau tidak melakukan, dia berarti apa akibatnya? Dia bertanya dari eksternal. Kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Ini bukan harapan dari dia. Jadi kalau dia rajin, kalau dia patuh, dapat nilai sekian. Kalau dia rajin, patuh, dikasih reward. Itu pasti motivasi dari luar. Yang mengharapkan sesuatu, baru dia baik. Itulah ciri-ciri dari yang eksternal. Dan dari dalam, untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang seperti apa apabila saya melakukannya, kelimanya. Itu dari diri motivasi. Itulah yang kita harapkan. Motivasi internal. Jadi dia akan abadi tertanam dalam diri pribadi. Ini selaras kata Gajah Dewantara, karena kurikulum Merdeka lebih banyak mengadopsi dari pemikiran KD Gajah Dewantara. Merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Artinya kita mengontrol diri kita sendiri. Jadi kita menyuruh orang lain, kita juga menyuruh diri kita sendiri. Jadi apa yang kita telah berbuat kepada orang lain, sebenarnya diri kita dulu. Itulah kira-kira pemahaman menurut Gajah Dewantara. Buat orang lain juga hebat, buat diri sendiri. Restitusi. Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini maksudnya kita menyelesaikan masalah siswa, nanti kita selesaikan, kita bina, nanti setelah itu dia kita kembalikan ke kelompok mereka dengan karakter lebih baik. Itu tujuan dari kita memproses siswa. Istilahnya adalah restitusi. Nanti terakhir ada langkah-langkahnya, saya ajarkan bagaimana kita merestitusi siswa sehingga nanti dia bisa kembali ke habitatnya dengan tingkah laku yang lebih baik dari sebelumnya. Itu namanya restitusi. Ciri restitusi ada 9 restitusi. Jalan pertama, bukan untuk menembus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, nanti tawaran, bukan paksaan. Yang keempat, restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Yang keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Yang ketujuh, fokus pada karakter bukan tindakan. Yang kedelapan, fokus pada solusi. Yang kesembilan,
Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi di sini restitusi maknanya kita menyelesaikan masalah siswa, bukan menjadi sumber kesalahannya. Kenapa dia seperti itu, seperti itu. Tapi kita mengajak siswa mencari solusi untuk menyelesaikan masalah yang timbul. Itu prinsip dari restitusi. Seanak buat salah terlambat datang, kita bukan sibuk mencari kenapa dia terlambat, apa penyebabnya, kenapa terlambat. Bukan kita gali, bukan itu. Padahal yang kita cari adalah solusi ke depannya agar dia tidak datang terlambat lagi sekolah. Tindakan apa yang kita munculkan? Itu tindakan dalam restitusi. Kita selalu berpikir secara positif, bukan mencari sebab dan akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh tinggal laku siswa yang bermasalah. Itu kira-kira ciri-ciri restitusi. Berarti yang dia lah memperbaiki hubungan. Tujuan akhir setelah siswa kita bina, kita diskusi, kita cari solusinya, nanti siswa kembali ke lokal dengan karakter yang lebih baik lagi dari sebelumnya. Itu tujuan dari restitusi. Lanjut, keyakinan kelas. Ini keyakinan kelas. Ini biasanya kita lakukan awal semester. Kita dengan misalnya wali kelas membuat keyakinan kelas di lokal masing-masing. Ini kita bedakan sebentar antara keyakinan dengan peraturan. Ini ada perbedaan. Mengapa tidak peraturan saja? Kenapa harus keyakinan kelas? Kira-kira kawan-kawan ada yang dapat sedikit pengalaman perbedaan keyakinan dengan peraturan? Boleh ini? Mungkin lebih komitmen ya. Peraturan, nah keyakinan. Ya. Peraturan kan sebenarnya ada peraturan kelas, kita tempel, mungkin satu atau sesuatu bisa. Tapi kalau keyakinan, kalau komitmen mungkin lebih ke komitmennya. Jadi ada semacam komitmen antara kita dan siswa. Kalau kamu begini, nanti mungkin ini. Oke, terima kasih Budi. Ada lagi mau nambahkan? Ada, kalau peraturan itu kan dari luar. Ya. Jadi kalau kita bilang kalau pelajaran itu belum berokupasi dari dalam. Dari Tapi dalam, kalau oke. keyakinan kelas berarti kita semua meyakini apa yang kita buat itu adalah sebuah kebenaran yang harus kita lakukan bersama-sama. Terima kasih Bida, terima kasih. Bagus sekali. Lagi yang mau menambahkan? Bu Tati ada yang mau menambahkan? Ditulis. Nah. Oke, terima kasih Bu Tati. Benar dari kawan. Dan mengapa tidak peraturan penjelasannya? Contoh, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai roda 2? Supaya kenapa? Selamat. Oke. Mengapa kita memiliki aturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak, terutama pas COVID kemarin? Berapa tujuannya? Oke, kesehatan. Yang ketiga, mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelajaran? Pelatihan atau gitu pelajaran supaya anak dia tidak telat, dia maksimal dapat pengajaran. Betul tak? Untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai keyakinan yang menggerakkan seseorang dibandingkan serangkaian peraturan. Itu tadi kata kawan-kawan tadi, kalau yang keyakinan dalam diri kita, motivasi intrinsik, itu tidak akan lebih maksimal. Kalau peraturan kan bisa nggak boleh bawa ini, barang bawa ini, itu peraturan, kayak paksaan. Sebenarnya peraturan ini adalah bagian dari keyakinan. Ini ada, nah itu posisinya.
Kira-kira ada bisa gambar menjelaskan, Pak Andri bisa Pak Andri? Apa? Kalau gambar maknanya Tapi yang pentingnya itu Oke, yang peraturan. peraturan ya. Ini peraturan kelas tadi, ini keyakinan, dukungan positif, budaya positif. Kira Pak Andri bisa ngambil makna dari gambar? Memahami tapi nggak bisa jelasin gitu. Paham? Saya paham. Artinya gini, kalau peraturan itu skalanya bermula dari skala kecil dulu, Iya. nanti akan menjadi sebuah generalisasi secara umum dan akhirnya menjadi sebuah budaya positif untuk semuanya. Oke, terima kasih Pak Andri, betul. Lagi menambahkan berita dari gambar maknanya. Keyakinan peraturan, keadaan jelas, dukungan positif, terakhir budaya positif. Jadi maknanya gambar. Dari gambar peraturan kelas itu kan apa? Ada aturan semua di awal peraturan itu sepakat semua menjadi satu keyakinan. Bisa lagi dari satu keyakinan akan misalnya kalau dari kelas dulu berarti misalnya dari kelas misalnya seperti Pak, habis itu menjadi kelas 10, setelah itu menjadi SMA. Nah, tapi itu menjadi budaya positif. Jadi dari SMA ini akan keluar gitu. Jadi cenderung ada satu bisa membentuk SMA yang lain. Oke, terima kasih, betul. Jadi kita keyakinan mulai jadi peraturan sebenarnya bagian dari keyakinan. Nanti awal mula keyakinan tetap sama dari peraturan dulu kita muncul keyakinan. Nanti setelah dia yakin, berarti akan muncul dukungan positif. Otomatis menjadi budaya di sekolah kita. Ini perbedaannya peraturan dengan tanggung jawab keyakinan. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Itu peraturan. Keyakinannya adalah itu tanggung jawab. Jadi muncul di dalam tanggung jawab saya nih. Setelah saya pakai, saya taruh di tempatnya secara sendiri. Itu yang keyakinan. Kedua, orang dilarang mengganggu orang lain. Itu peraturannya. Keyakinan kelasnya, tapi kita harus menghormati orang lain. Ketiga, hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Berarti itu komitmen menghormati orang lain. Perbedaannya, dilarang melakukan kekerasan. Keyakinannya keselamatan bagi orang lain, berarti menghormati orang lain. Lanjut, dilarang menggunakan narkoba, berarti larinya kesehatan. Berganti atau menunggu giliran, itu peraturan, berarti menghormat orang lain atau lebih sabar. Gunakan masker, berarti tadi sama 3M, itu kesehatan, keselamatan. Terakhir, jangan berlari di atas kelas atau koridor. Jadi keselamatan dan keamanan. Itu perbedaan peraturan dengan keyakinan. Untuk keyakinan, bisa jelaskan dikit di keyakinan. Kemarin saya coba di kelas 12 IPA, kita angkat kerjanya, kita wajib melibatkan seluruh siswa. Kita libatkan. Jadi masing-masing anak memberikan usul. Itu langkah-langkah bikin kelas dan lebih terlibat semuanya. Jadi semua anak wajib mengusul. Si A usulannya apa, si B apa, dan turut organ kelas. Nanti siswa menempel jawabannya di depan. Mereka pakai kertas kipas namanya ya, kertas warna-warni, ditempel di depan. Nanti saat tempel semuanya, semua juga depan menempel, hadir semuanya. Nanti kita cek yang pernyataannya mirip atau sama, kita satukan. Misal si A bikin dilarang berbicara waktu belajar, si B bikin kita belajar harus rajin.
Ketika satu jalur, satu garis. Jadi kita bikin rangkum. Nanti setelah dapat, muncullah kesepakatan kelas. Tidak perlu banyak-banyak, 7, 5, 10 cukup. Yang penting siswa harus komitmen. Karena itu dibikin dari keyakinan dia dari tadi kan. Bikin dari pendapat dia, usulan dia, jadi kita rangkum. Nanti kita bikin kesimpulan, inilah keyakinan kelas. Kalau kemarin 12 IPA, ini keyakinan kelasnya. Biar kuat, nanti di bawah minta tanda tangan komitmen dari masing-masing murid, termasuk kita. Jadi kita setelah kita rangkum, nanti sebagai bukti akhir minta tanda tangan dari siswa. Tapi inilah keyakinan kelas kita selama 6 bulan ke depan. Dalam perjalanannya, pokoknya tidak berjalan, tidak terlaksana. Terlaksana banyak terabaikan. Namanya anak remaja, kadang lupa, keselengean. Boleh kita revisi lagi. Kita mulai lagi. Kita berkumpul lagi, musyawarah lagi, menyatukan lagi, oh inilah keyakinan kelas. Kalau kemarin terlalu banyak, Pak, boleh dikurangi. Jadi itulah cara-cara memunculkan keyakinan ke kelas. Jadi semua warga kelas dilibatkan. Mudah-mudahan mulai ajaran baru nanti, wali kelas nanti bisa mencoba membuat keyakinan kelas yang tujuannya adalah biar memudahkan kita dalam mengelola kelas. Itu yang saya coba kemarin di 12 IPA, mencoba membuat keyakinan kelas walaupun terlambat, tidak apa-apa daripada sama sekali ya. Jadi kita mudah-mudahan ke depannya bisa terlaksana jalan dengan baik. Kemudian berapa bisa menjadi contoh bagi adik-adik yang lain. Itulah langkah-langkah membuat keyakinan kelas. Nah, ini materi selanjutnya yang tadi rewards, memberi penghargaan. Jadi sebenarnya kalau yang dari para ahli, kita dilarang memberikan penghargaan. Sebenarnya kalau belajar ini dapat bagus, dikasih reward. Menurut penelitian ini kira-kira yang terjadi apabila kita memberikan reward kepada murid. Yang pertama, umur jangka pendek dan jangka panjang. Mungkin jangka pendek dia bahagia bagi diri dia, tapi rupanya penghargaan itu akan efeknya banyak, akan menurunkan motivasi dari yang lain. Jika yang lain bisa yang iri, bisa yang tidak senang, itu akibat dari kalau kita memberi reward pada temannya. Terus penelitian, penghargaan akan menghukum nanti. Mungkin kadang-kadang anak bisa seperti itu karena mengharapkan reward tadi. Waktu inilah aku rajin dalam punya bisa mendapatkan penghargaan. Itu yang muncul akibat memberikan penghargaan. Penghargaan mengurangi kecepatan, penghargaan tidak efektif, penghargaan bisa merusak hubungan. Mungkin yang levelnya umurnya nggak lemah, kita mandir sama minder, yang pintar karena lebih karena saya dapat hadiah, lebih semangat dia sehingga dia bisa mengabaikan teman-teman dia. Juga tak ahli. Penghargaan menurunkan kualitas. Jadi tadi dibilang dia penghargaan, dia berbuat baik atau rajin karena ingin mendapat penghargaan. Tapi di belakangnya tidak terjadi demikian, tetap dia tidak semangat. Cuma ini penghargaan dia baru rajin. 3, penghargaan mematikan kreativitas. Akibatnya dia kurang kreatif lagi. Oh, waktu gini tidak pada dia tidak senang dengan hadiahnya. Dapat berarti lagi untuk kedepannya. Terakhir, penghargaan akan mengurangi motivasi intrinsik. Karena tadi dia mengharapkan sesuatu, baru dia berbuat baik. Kalau dia rajin, karena ingin mendapatkan pujian dari guru, mendapatkan bisa kalau dia nilai tinggi terus, dikasih HP misalnya. Tadi motivasi dia bukan waktu seharian di sekolah, karena tidak menggunakan sepatu hitam. Itu hukuman. Terakhir,
lari di lapang basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJ bukan. Itu ada contoh hukuman atau konsekuensi. Kira-kira itu bisa membedakan kapan hukuman, kapan munculnya konsekuensi. Kira-kira ada masukan? Kita menggunakan kita berubah. Cuma itu kalau secara teori itu hanya terjadi kalau jangka pendek. Nah, itulah yang jangka pendek akibatnya. Maka dianjurkan tadi itu diskusikan secara intensif. Jadi kalau misalkan kita nggak jadi hukuman nih, yang kan yang sekarang ini yang pakai sepatu itu kan yang sebelumnya. Kita mau buat hukuman itu jadi konsekuensi, apa contohnya jadi konsekuensinya? Oke, itu kalau nanti makasih mata nanti di terakhir pembelajaran nanti saya kasih contoh bagaimana kita menyelesaikan masalah dengan cara tadi restitusi. Ada sebagian pada akhir video itu yang dilakukan restitusi namanya. Menyelesaikan masalah bukan dengan cara menghukum. Nanti sini nanti terlanjut lagi ada 5 kontrol guru. Nanti ada setelah ini kita pegang dulu kepada saya. Nanti ada jawabannya insyaallah. Jadi kalau kan kita sampai di sekolah, kita kan kita kan di lapangan. Kita pasti menghukum segala disiplin datang terlambat, suruh nyuci WC. Itu kita ada tugasan kita. Kemudian nanti dengan mentoring, dengan mendapatkan materi itu kan nanti ada pendidikan kita lagi dan kita sama-sama belajar. Karena kita namanya ilmu kan berputar terus, jadi kita akan belajar. Saya kemarin juga protes sebenarnya karena beda yang kita lakukan dengan teori. Rupanya orang ini lah mengalami, jadi kan teori itu kan dicoba ya, dicoba lah efektif, baru dipakai ke masyarakat. Itu tujuan kita adalah belajar dari teori yang betul. Jadi kata kita betul. Itu apa ternyata kan kadang-kadang memang anak patuh. Tapi kebanyakan juga pasti banyak yang sikap dia kan. Makanya kita belajar dari sini. Mengambil pengalaman bagaimana caranya biar berbantu nyata abadi dalam diri dia. Kita coba. Kita lanjut dulu. Ini beda hukuman, bentuk hukuman dengan konsekuensi. Tapi ada anak sekolah pun nggak ada pikirannya. Ada ya. Ada satu anak sekalipun dia akan berubah ya kan. Kamu lagi nggak buat PR, dia sekarang nggak buat kita hukum. Kedepannya dia tak pernah buat. Tapi ada anak setiap kita masuk ke buat, setiap dikasih cuma setiap lagi setiap lagi. Nggak ada pelajarannya itu bagaimana? Berarti ada Ada dampak ya. ada kan? Ada. Ya, 3 tahun itu lah tambah. Kalau 3 tahun itu enjoy aja dia punya karena apa ya kebas gitu. Udah biasa. Iya, nggak mikirkannya lagi ya. Nanti kita coba cara ini kemudian nanti minimal kita mencoba walaupun nanti tidak berhasil kita mencoba akan dipercoba itu kan kemudian kita berhasil lah. Kita lanjut dulu. Terima kasih Bu Ibu. Ini tadi kita tambahin identitas gagal dari hukuman itu Set besar ini. bisa lagi kayaknya jalan maksimal. Oh, udah maksimal. Namanya. Nah, berarti kata dia hukuman itu gagal rupanya. Hukuman di contohnya saya sebutkan identitas hukuman sesuatu yang mungkin harus terjadi dengan hukuman itu. Konsekuensinya sesuatu harus terjadi, sedangkan restitusi merupakan pilihan. Nanti kita bilang yang tepat, jadi kita coba. Hukuman dengan tidak nyaman untuk murid, anak untuk jangka waktu panjang. Jadi hukuman nanti jangka waktu panjang,
Sedangkan kalau konsekuensi tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka pendek. Kalau institusi menguatkan untuk murid anak dalam jangka waktu panjang itu menjadi restitusi. Hukuman korban mendapatkan keadilan. Korban bisa diabaikan, restitusi korban mendapatkan ganti. Itu kalau restitusi. Pada hukuman perilaku pasif agresif meningkat. Itu akibat dari hukuman. Konsekuensi penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek. Kalau restitusi masalah bisa terpecahkan. Hukuman sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Nah, kalau dia berani dia melawan. Itu kalau hukuman. Konsekuensi memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus dari guru. Restitusi murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya. Itu perbedaan tindakan. Hukuman murid anak membenci peraturan, tidak suka dia, ada dihukum. Konsekuensinya murid anak menghormati peraturan. Sedangkan restitusi murid dan anak menghormati dirinya dan orang lain. Itu akibat perbedaan tindakan hukuman, konsekuensi, dan terakhir restitusi. Itu perbedaannya. Dan akibatnya nanti. Ini kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, bertahan hidup. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga, penguasaan. Yang keempat, kebebasan. Dan kelima, kesenangan. Jadi ada 5 kebutuhan kita. Untuk bertahan hidup, ini contohnya kebutuhan sembako pokok, rumah, kesehatan, itu termasuk kebutuhan hidup. Penting. Yang kedua, penguasaan. Ini apa yang contohnya? Kebutuhan penguasaan. Penguasaan kita dihargai. Oke, berkuasa nanti dia bisa menjadi seorang pemimpin. Contohnya. Kebebasan. Kebebasan contohnya apa? Kebebasan berpendapat, demokrasi, ini harus seperti apa? Oke, itu kebebasan. Kesenangan. Kita butuh kesenangan. Jadi dalam pelajaran kita bisa ketawa-ketawa, gembira, senyum, berseksi, itu kesenangan. Yang suka ke jam tos, sekali sebulan, Membuli kawan. oke, kesenangan. Oke. Terakhir, kasih sayang dan rasa diterima. Nah, maksudnya kan di kelompok diterima di kelompok, itu kasih sayang, saling menghormati, kerjasama, menghargai, itu masuk kasih sayang. Itu 5 kebutuhan dasar dari manusia. Ini kita harus kontrol. Nanti ibu kalau ada waktu bisa ya langsung mengenai kontrol diri ibu. Saya senang berteman lah. Jadi saya menganalisis posisi dari mana Bagi saya berbicara dengan siapapun.
sekarang Tidak boleh nanti di rumah. Oh, belum di rumah. Nanti kalau kita ada waktu kita kerjakan. Oh, Saya 3 dilingkari atau di apa? Angka lingkari. pendiri 1 daerah. Sekarang juga ada. sekarang boleh. Sekarang aja. Langsung. Saya suka ngobrol lewat telepon. Ini dicetak atau di Pak, kalau Bapak suka ngobrol juga. Ini kira-kira personal mengenai kebutuhan ibu. Nanti kita. Ibu yang suka lihat Orang saya suka. Jadi nggak ditelepon sekarang. Kenapa hanya 135? pengungkapan ya. Kenapa ada 135? Ganjil, ini kan kembali dari ganjil kayaknya. Oh, 135 kan kembali ganjil. Misalkan 246, dan bikin Saya suka gitu. berapa penilaian? sekarang ya. Oke, lingkari ini ya. Udah, lingkari ini. Kita punya yang benar ini. Jadi Bu analisa 1 sampai 10 kebutuhan apa? 11 sampai 20 kebutuhan apa? Dari yang 5 tadi. Bu analisa. Nomor 13 itu rancur bahasanya. Saya tidak suka perubahan. Berarti 1 ya. Kakak suka dari Superboy apa Superwoman? Aku kan yang berubah. Ini kalau saya jawab ini nomor 5, pasti saya bohong. Saya ingin ruang kerja atau meja kerja saya rapi. Nah, saya lagi Nomor berapa? nomor 14. Ya, suka saya baca lama-lama. Udah 26 ini Tapi harus bisa dirubah katanya. Saya akan bermain sendiri. Berarti Saya malam. Tujuh kali ini. Ada tangan tidak? bermain Saya sendiri. sedang mencoba hal baru, iya. Kau ini main HP, awak udah di awak kebutuhan awak. Mana ini tadi? Sampai 10 kebutuhan mana kira-kira? Awak dibully juga kan? Saya suka bermain macam-macam permainan. Permainan apa kita? saya suka tuh. Saya tidak, mencoba. Saya suka bermain Menurut macam-macam saya permainan. ada banyak hal yang Selesai. lucu. Coba analisa 1 sampai 10 kebutuhan apa? Belum dah tuh udah. Udah sekalian. Ya, terus 1 sampai 10 kan? Ya, 20, 11 sampai 20. Saya suka bernyanyi. 21 sampai 30. Sama itu sama itu. Orang dikit saya lucu. Lucu, woy. Berarti 4 tingkatan ya? Ya. Dan kalau sudah kelompokan, Yang lucu itu Pak Rahmat di situ ya Pak. Dia tuh ada. kita dulu 1 sampai 10 kebutuhan apa? Baru dekati lah. Ya. Baru 1 dekati. sampai 10 kebutuhan apa? 11. Kesenangan kayaknya. Bikin udah aku lagi bikin ya gitu. 1 sampai 10 lah dah. Kebutuhan apa kan ada 5 kebutuhan. Saya senang berteman. Nah, yang 11 bukan yang Ah, kayaknya kebutuhan kesenangan ya. Jangan memiliki data saya. Di luar. Pak, di luar. Iyo. Ah, Ada 10. Apa ini dah? ya yang kan 11 apa? Kebutuhan pribadi dah. Kesenangan kan? Saya ingin kan. Boleh. Ini sosial media. Nanti kita analisa kebutuhan Sosial media. Tapi nanti. 1 sampai 10. Senang apa? Kebetulan kasih sayang itu. Nomor 11 sampai 20. Kebutuhan apa? Ini pas masih Len? Oh, udah. Sudah. Pastinya ya. Tapi kan ini lagi. Kalau kadang-kadang itu termasuk aku. Ada kadang-kadang Bu. Kalau nomor 1 sampai 10, kebanyakan opsinya 3. Kadang-kadang termasuk aku itu dah. Kayak sini aja tetap kebutuhan pokok.
Entertainment itu masuk dia kan apa? Ketenangan. Saya kayaknya. Sosial media. Kira apa satu kelihatan ini bukan apa kira-kira? Tidak maksudnya? Ini kan dilihat dari poin ini Iya, ya. nanti kan ada kelompokan. 110 kesenangan. Jadi kalau 17 poin ini belum besar. Oh, 11 Belum. Bukan apa kira-kira analisa? Oh, belum dikaitkan sama poin-poin ini. Belum. Oh, belum. Nah makanya tadi ini poin itu apa gitu? Iya, nanti Ya, nanti Pak. Ada di belakang poin ini, Iya, kan? nanti. Nanti kan misalkan Ah, 1 kira-kira sampai gitu. 10 kesenangan misalnya kesenangan seminggu misalnya kesenangan. Iya. Yang 11 sampai 20 misalnya pemimpinan atau kebebasan. Sudah antara 8 kan 4 kebutuhan. Nanti di skor. Kebutuhan yang 1 ke 10 apa kira-kira skornya? Berapa udah kalian tadi? Tambahkan, ini apa tadi? Sekarang ada tambahkan, kalau sampai ke 10 tambahkan. sampai 10 ditambahkan. Tambahkan. Jumlahkan. Berarti kalau ada yang tidak yang satu yang kita milih 1 dan 3 jumlahkan semua. Oh, ini apa? Ada apa? Contohnya yang tidak benar itu 3. Tiga ada mana kok? Berapa sampai lewat? 3 tambah berapa sama Kali kali totalkan. Oh, Coba totalkan. 1 sampai 10 totalkan dari tadi. Sudah. aku 15. Sudah. Nah, ini paling tinggi keutamaan yang dipenuhi. Oh gitu ya. Ya, itu nampak situ. 5 menit terpenuhi. Ya, keutamaan yang masih terpenuhi. Maksudnya. Oh gitu. Oke, sampai. Kecuali terjadi Ya ada dari ditulis itu poin sekian. termasuk, Ya, maksud aku gitu ya, gitu. Tidak kan kalau seandainya penguasaan tuh kayak atau menguasai, kita mungkin sekarang jadi pemimpin. Poin misalnya lah kami dapat poin nomor 1 sampai 10. Poinnya yang mereka itu 15. Terus yang poin apanya itu yang ini 25. Mungkin masih nampak. Sudah. Tapi kan ada analisa ini. Sudah. 10 kebutuhan apa? Misalnya nanti kesenangan. Kesenangan. Misalnya kesenangan. Iya. 10 kesenangan. Iya. Yang 11 sampai 20 kebebasan misalnya. Kita kan ini ya. Misalnya ini 15 ini 20. Tapi ini masih belum terpenuhi kebutuhan masih kurang. Tapi nilai-nilai yang kita masih sayang itu analisa maksudnya. nomor 21 sampai 30. Kalau kesenangan nggak jatuhnya. Hah? Kalau kesenangan nggak jatuhnya. Apa? Kan 1 sampai 10. 2 sampai 20. 21 sampai 30, 31 sampai 40. Berarti Ada 4 kebutuhan di situ. kan 3. 1 sampai 10. Ya, 11 sampai 20. Nah, nanti jangan di-skor. Tapi ibu mana yang belum terpenuhi kebutuhannya, tapi nilai yang paling rendah. Penuhilah. Saya senang bertemu orang-orang baru. Kesenangan. Kadang-kadang kalau membawa masalah, enggak. Makanya kadang-kadang terinjak udah itu. Terinjak kabar gitu. Berarti terbagi. Berarti yang nomor 1 sampai 15, contohnya aku 1 sampai 10, 15, tak boleh tuh. Masih kesenangan. Terus masih 15. Nah, sampai 10. Nilaiku 15. Ya. Berarti berkesenangan berarti gitu. Poin tinggi mana? Apa paling tinggi aku 36. Nah, berarti kalau tadi yang maksimal terpenuhi enggak, karena berarti masih kurang maksimal kebutuhan terpenuhinya. Oke? Analisa lah. Berarti kita yang terendah pasti yang 1 sampai 10, aku terendah sampai 10. Saya senang berteman. Berarti saya suka bekerja dengan orang lain, saya harus bekerja dengan orang lain. Tidak boleh main tunggal. Saya menghabiskan banyak waktu dengan orang lain. Saya memang jarang main. Saya buat di sini 1, harusnya berarti yang benar. Nanti dibilang saya ingin orang menyukai saya. Kan kadang-kadang orang suka dengan situ, orang suka. Karep mula Bu Marta. Saya tak ada kembali lagi kan? Ini lagi, saya ingin membuat orang-orang bangga. Tahu kan, yang ngerti Nah, itu. orang itu paksa orang bangga kalau dengan aku. Tapi bangga lah dapat makan sini. Aku saja buat tidak benar. Apa yang teman-teman saya pikir itu penting. Tidak penting lah memikir orang kata itu. Saya lebih suka bekerja. Jumlah satunya atau apanya Pak? Angkanya di jumlahin. Apa minimalnya nih dari tambah semuanya? Sekarang paling 3, tapi kata ke bawah 1 sampai 10, berapa nilai Bapak? Paling karena berapa menit tadi? Coba ke sini. Ini satu. Aku juga tahu nih. Ini sudah dijumlahkan. Terus poin-poinnya tadi apa? Semua ini. Kita ada apa tadi? Oh. Kita
Iya, aku kurang kebebasan sudah. Hah? Kurang kebebasan. Ya, ini ada Ibu lah. Oke. Oke, sudah paham? Belum dah, belum konek aku dah. Apa lagi ya? Ah, ini udah kami jumlahkan setiap dari Ini 1 berapa? sampai 10. Ini berapa rasanya? Nah, ini jumlahnya yang ini. Ini 15, yang ini 15, yang ini 25. Sudah ini dah. Sudah. Nah, terus yang dari Ini yang mana 11 itu? Senangnya apa? persemangan. Yang 11 sampai 20 ini 18. Nah, ini Itu apa? Kenapa? 15. Kebutuhan apa? Yang tadi. Nggak tahu kami nggak tahu dah. Belum udah pasti tahu. 11 sampai 20 termasuk apa itu dah? Nah, ini Pak udah itu kan bikin ya. Konek kami. Nah, kebutuhan manusia itu kebutuhan bertahan hidup itu kayak bersifat fisiologis. Apa fisiologi? Ya, berarti rumah, kesehatan, jiwa, itu kebutuhan kebutuhan fisiologis. bertahan hidup. Bertahan hidup. Ya. Kasih sayang, koneksi sosial, merasa bagian dari kelompok, berhubungan baik dengan orang lain, menerima murid apa adanya, itu jatuhnya kasih sayang. Kasih sayang. Oke. Berarti 31 sampai 40 berarti. Penguasaan itu diakui keterampilan kompetensinya. Ini menjadi pemimpin, dianggap berharga, itu penguasaan. Kalau bebas, bisa mengalihkan arah hidup, mencoba hal-hal baru, suka mencoba-coba, tidak terpengaruh oleh orang lain. Itu kebebasan. Kesenangan, bermain, tertawa, menikmati apa yang bisa dilakukan. Memiliki koleksi. Salah ada bagian. Oh, untuk kamera. Ya. Jadi kalau kami contohnya 1 sampai 10. Ya, berarti kira-kira setelah ibu analisa, kebutuhan yang belum silakan dipenuhi. Oke, bebas. Oh, tadi dia berarti karena yang paling sedikit Perbaiki. Kemudian merancang kebutuhan apa yang belum kita penuhi. Aku itu aku kebebasan. Oke, Bapak Ibu. Padahal lagi bebas-bebas Mudah-mudahan nanti bisa memenuhi kebutuhannya sehingga lebih baik ke depannya. Oke, kita lanjut. kasih sayang. 5. 1 sampai 30. Ini ada 5 posisi kontrol guru. Nah, ada 5. Jadi kita sebagai guru ada 5 kontrolnya. Yang pertama, guru sebagai penghukum. Yang kedua, guru sebagai teman. Yang ketiga, Betul tuh, Pak. Hukum teman betul ya. ya, yang ketiga, guru yang menimbulkan rasa bersalah pada murid. Yang keempat, guru sebagai pemantau. Yang kelima, guru sebagai manajer. Jadi kira-kira Bapak Ibu kira-kira masih berada di mana? Ya. Semuanya kita Nah, itu lihat. bedanya. Ini kalau yang guru sebagai penghukum, Tiap hari menghardik, menunjuk-nunjuk, menyekati. Itu ciri-ciri guru penghukum. Oke. Pembuat merasa bersalah, kita membina membina murid dengan kalimat dia merasa bersalah. Misalnya seperti ini. Kalau kamu lakukan ini, nanti kamu akan menjadi seperti ini. Itu kabel udah kabelnya ya. Kamu udah. Ini keyboard baru dah ada. Kalau guru sebagai teman, mungkin yang saya lakukan mungkin seperti saya bagi teman murid, kelemahannya anaknya patuh kepada saya, cuma kepada guru lain dia tidak patuh. Itu kalau guru kontrol sebagai teman. Kalau guru pemantau, guru ini bisa proses anak dia bermasalah di kelas dan mengerjakan tugas. Nanti pada jam istirahat, kamu tinggal di kelas, kerjakan tugas ini. Itu guru pemantau. Kelemahannya, pemantau ini, dia rajin depan kita. Di depan kita dikerjakannya tugas-tugasnya. Cuma ketika tidak dipantau, dia malas lagi. Itu kalau guru pemantau. Yang diharapkan di sini adalah guru sebagai manajer.
Jadi kita tengok ciri-ciri manajer. Hukumnya kadang-kadang jadi ya. Karena dari Ini jadi cirinya. Ini kalau guru berbuat, kalau yang menghukum, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir, itu ciri-ciri guru berhukum. Kalau orang bersalah, berceramah dan mengatakan seharusnya kamu seperti ini. Nah, seperti ini akan membuat bapak kecewa. Itu kalau membuat anda rasa bersalah. Kalau teman membuatkan ulasan-ulasan untuk muridnya, alasan-alasan untuk muridnya. Dan berarti kita harus melankolis ya. Gara-gara kamu bapak kecewa. Itu Kalau mereka bersalah. itu kalau guru yang pada bersalah ya. Oh, gitu ya. Itu kontrolnya. Berarti harus melo gitu dengan Ya. mereka ya. Nah, itu kalau bapaknya Boleh. Oke. Jadi ini kan ada 5 kontrolnya, ada menghukum, sebagai pembuat bersalah, Ya. guru sebagai teman, pemantau, manajer. semua. Manajer itulah itu dia. Mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang membangun. Kalau guru berkata, apa yang kita yakini, apa yang bisa kita kerjakan untuk menyelesaikan permasalahan ini. Jadi kita bukan mencari hasil akibat, tapi mencari solusi kira-kira biar kamu seperti ini apa yang dilakukan. Itu yang guru sebagai manajer. Tapi kan solusi itu didapat dari mengetahui sebab akibat dulu, tidak? Ya, kan selama ini kan seperti itu, Andri, ya kan? Maka harus seperti ini. Kalau merokok dia berarti hari ini sudah merokok. Kita mensampaikan diri dia. Kita sampaikan dia. Itu langkah pertama sampaikan. Yang kedua, langkah kedua adalah validasi kebutuhan. Setelah validasi, kemudian dari cek tadi itu. Kalau kebutuhan khusus ya Nah, yang terakhir baru kita ingat lagi keyakinan kelas. Kira-kira kamu ada keyakinan apa? Keyakinan yang itu Pak. Kalau seperti itu apa akibatnya? Ya, tahu. Setelah itu kalau itu akibatnya, kamu ke depannya bagaimana? Berarti anak itu mencari solusi masalahnya. lagi gitu ya. Ada kemarin kan ini ada kan kasusnya kayak Usni menceritakan. Kita aja dulu langkah pertama sampaikan. Sudah makan belum? Ada mereka ada sehat. Benar Pak, kadang kurang sehat Pak. Ya, kita mengambilkan tentang dia dulu. Mereka ada bersalah dia. Kalau bersalah kita lakukan kita judge, dia kan tetap tenangkan dulu, kita stabilkan, baru kita validasi. Nah kalau tadi itu apa tadi misalnya betul, terus nggak bersalah tadi. Untuk tadi dilaksanakan di kantin, pajak belajar, betul Pak, oke. Kita tarik dia belajar, kan berarti mungkin ada masalah. Kamu tanya, kalau seperti itu ada aksen dalam keyakinan yang mana? Karena keyakinan kita buat sebelumnya. Oh ini Pak keyakinan yang menghormati orang lain. Kira-kira pas sepertinya apa akibatnya? Nah, jadi akibatnya, Pak mungkin nanti kalau segera keselamatan orang mungkin nanti bisa jatuh kecelakaan. Kalau akibatnya tahu, kira-kira bagaimana solusinya kamu setelah itu? Jadi saya akan berapa lagi Pak, oke baru coba kita ambil kesimpulan, ulang lagi kamu setelah minta maaf yang kamu lakukan. Mungkin kalau kita ikan boleh kembalikan ceritanya lagi dengan karakter lebih baik. Coba kita coba. Tapi menurut saya yang dikatakan ini kalau pertama itu bukan pernyataan bahwa ini ada seperti ini kelas, tapi memang sudah kemukaman seperti di dalam kelas itu. Itu bukan sebuah pernyataan bahwa ini adalah keyakinan kelas, komitmen menurut saya. Komitmen itu memang boleh, tapi tidak disebutkan bahwa sudah seperti keyakinan kelas. Oke, nanti kita kan ada keyakinan kelas, nanti ada keyakinan sekolah. Nah, kan dia tahu keyakinan sekolah ini rupanya. Ini rupanya. Jadi dia nggak tahu kamu sekarang melanggar keyakinan mana.
Jadi kita juga bikin keyakinan sekolah. Enggak, maksudnya kata-kata keyakinan sekolah itu bukan sebuah kata-kata itu, tapi sudah pemahaman kita bahwa ini adalah sebuah komitmen kita bersama. Kalau tidak tersirat yang berat ya bukan tersirat, bukan masalah tulis. Jadi awal dasarnya harus ya peraturan. Kan kadang bilang kan peraturan yang kecilnya. Praktik kita dulu. Kita jangan dari peraturan baru muncul ya. Keyakinan. Kita peraturan bawahnya nanti hasil akhirnya munculnya budaya positif di sekolah. Itu dari anak yang kecil baru muncul positif Nah, kita tegakkan dulu kan peraturan kita. Berarti kalau misalkan contohnya kita mau buat di sekolah, kan kita sekarang punya tata tertib sekolah. Nah, tatip kita Nah, yang berarti apa yang mau kita buat di situ kepakarannya itu, apakah keyakinan sekolah atau apa gitu? Kalau menurut saya keyakinan sekolah itu tidak tersirat, sudah tersirat, tapi tetap di kepala di atasnya itu sebuah peraturan. Menurut, tapi salah menurut kita. Tapi gini dah, kita kan tadi beranjak dari keyakinan kelas. Kalau kita tanamkan otomatis anak itu kan lahir diri dia, wah saya harus menghormati. Jadi kamu bilang keyakinan yang mana? Jangan bilang keyakinan kelasnya kan dia, oh nggak tertarik keyakinan yang tadi kita bilang. Ada yang menghormati, menghargai, disiplin segalanya. Kalau tertarik misalnya dari kelas, nanti akan berefek ke sosial, efek ke saya, ke lingkungan sekolah. Karena kalau tertarik keyakinan dari kelas tadi, otomatis saya bilang, kamu melakukan keyakinan yang mana? Adalah kami sendiri, oh keyakinan yang ini kamu menghargai. Jadi kita bilang keyakinan sekolah yang mana? Jangan seperti itu. Cuma kita bilang, dengan perbuatan ini kamu melanggar keyakinan yang mana? Maksudnya menghakimi orang lain kembali ke peraturan ya. Keyakinan itu ini Pak. Keyakinan itu sesuatu yang tidak tampak, tetapi mereka tidak bertentangan dengan hati nuraninya. Ya, kan tadi bilang Kayak gini, intrinsik setuju sebentar. Kan kayak gini Intinya ya. dia setuju dengan peraturan itu. Ini peraturan dibuat. Nah, terus kira-kira mana yang kamu apa maksudnya itu apakah kamu sudah tahu kalau ini isinya sebuah kebenaran kan kayak gitu. Itu sebenarnya. Karena kalau yang namanya keyakinan itu wajib kita benarkan, benar gitu. Pertama dengan kita yakin kepada Kita Tuhan, yakin percaya. itu ada kan kayak gitu. Berarti yakin itu suatu kebenaran yang dirinya tidak bisa protes bahwa itu adalah sebuah kebenaran dari dirinya. Betul benar. Jadi itu tidak bisa diungkapkan dalam sebuah tulisan atau kata-kata. Di dalam hatinya lah yang tahu. Ya. Cuma karena anak itu perlu juga kita kita mengingatkan, oh berarti harus mengingat sendiri. Nah, kan ada dalam diri, tidak, bukan yang bawah sebenarnya. Tidak dalam agama dia yakin. Cuma kita kalau masih proses di ruang sekolah, namanya anak-anak, kita harus ada peraturan pemberitahuannya. Wah ini yang perlu ditanamkan di kelas-kelas. Minimal mengingatkan dia lagi, namanya keyakinan. Kita kalau ada dalam diri masing-masing, tidak. Keyakinan itu seperti sosialisasi. Itu peraturan yang disosialisasikan Diganti kalimatnya, jangan sebagai kebenaran. Nah itu masalahnya kalau cocok siapa Karena peraturan itu kita tegakkan dulu biar jadi sebuah keyakinan. itu sekarang itu Kan peraturan dulu, baru yakin, Jangan dulu, jangan keyakinan mantap Peraturan itu biar masuk ke dalam hati anak. Kita yakinkan dia. makanya di peraturan kecil dan dalamnya. Peraturan dulu. Tersembunyi dia. Itu Kita balik dulu. Jadi ini namanya contoh kalimat misalnya dengan anak. Nah ini dia. Sebuah salah satu hal yang manusiawi. Sampai berapa kali manusia? Berapa kali Pak? Dibuat seperti ini. Nah itu kira salah Setiap satu hari pertama. ya. Ya itu lah salah Setiap satu. ada cara bagusnya ya. Setiap Kalau seperti ini kita tahu misalnya kita berhasil gitu ya, kita coba praktekkan. Nah ini kalimatnya. Mengingatkan anak-anak dulu dengan. Nah manusia pasti punya kesalahan. Itu langkahnya. Ini kembali ke pertanyaan itu lagi ya. Kalau misalnya dia bertanya melakukan kesalahan, kembalikan lagi pertanyaan itu sama sekali. Kita yakinkan dulu. Ini yang kedua, validasi kebutuhan langkah-langkahnya. Nah, kamu pasti punya alasan melakukannya. Itu alasannya tanya ke dia penting. sama kayak tadi kan siapa tadi yang ngomong itu? Itu sindiran gitu tadi. Apa yang penting bagi kamu? Ada paling penting coba melakukan ini.
di acara ya, kita prakteknya ya. Iya, saya betul nggak sama anak. Jadi kita tampilkan dia dulu, kita validasi, ini kalimat validasinya. Nah, kamu belajar cara untuk mendapat kamu ada cara lain beda seperti ini. Tapi dia, kamu bisa dapat lagi pagi-pagi. Kamu bisa. Tapi ditanya di awal tadi sudah makan, belum Contohnya. Tapi keyakinan ini ya, kalau anak-anak kita, kalau pengaruhnya memang dari internal anak itu sendiri, saya rasa bisa kita pakai. Tetapi kalau pengaruhnya yang ada dari eksternal dari luar, contoh seperti anak-anak yang sudah saat ini kesehatannya ternoda dengan narkoba, itu kita butuh orang lain untuk meyakinkannya. Contoh mungkin dari pihak kepolisian atau dari dinas kesehatan. Itu sebenarnya. Kalau yang internal dari anak itu sendiri bisa kita bunuh. Tapi kalau sudah berhubungan dengan eksternal, saya rasa kita sendiri tidak bisa. Ya, itu karena tingkat atas. Ya, itu harus kita lagi. Dan anak-anak kita itu rata-rata Kalau mereka sekolah, anak Nah, ini untuk siswa yang normal. Batu anak itu, iya. Dan normal gitu lah. Kita kalau sudah ada gangguan eksternal nggak bisa. Kalau sekolah normal, kadang normal kadang enggak. nah ini baru ya. Saat dia normal bisa, saat dia nggak normal nggak bisa. Jangan tadi. Itu tadi udah ada kata-katanya cara Kayaknya nggak cocok. Hah? Kayaknya nggak cocok. Apa? Kenapa nggak cocok? Bisa bicara Ini yang Kami kemarin ketemu kasus nih. Kami ketemu kasus yang sudah piring habis kan. Yang sudah sama sekali. Nah ini kira-kira langkahnya yang terakhir Kenapa nak? menanyakan keyakinan universal Kenapa yang menstabilkan ini? sepakati, boleh. Sudah makan. Dan siapa yang kamu rasakan, terus kamu menjadi apa? Nah, baru kita tuliskan perdepannya. Masalahnya. Itulah kira-kira langkah restitusi menyelesaikan masalah. Ada 3. Itulah kira-kira yang terakhir refleksi kita. Mudah-mudahan dengan materi hari ini Ibu dapat ilmu baru, mudah-mudahan bermanfaat. Nah itulah kita Ibu menjadikan among pembimbing Bu. Menyemong Asuh. itulah kata THT kita sebagai among. Jadi murid Itu pasti dari pertanyaannya dan sekarang kita nyebut kalau kemarin kan kata sakit. Sekarang mereka ini kita ke murid nyebut kata dari kalau ini pun muridnya akhirnya murid ya kan. Intinya kembali lagi ke zaman itu. Mulai balik kan. Teori-teori baru itu kayaknya nggak perlu, dia kembali lagi. Wah, ini yang betul ya. Terima kasih atas atensinya Bapak Ibu, semoga bermanfaat. Itu konsumsi salam ke depan saudara. Atensinya terima kasih banyak, saya sudahi. Sudah bermanfaat. Fotonya keren ya, Pak ya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ambil nasi. Tidak